Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Arpan Lim. Kode sahamnya HOP. Nama perusahaannya yaitu PT Harapan Duta Pratiwi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya HOP, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafiknya, ternyata perusahaan ini perusahaan yang baru IPO, belum lama ya. Nah, kalau kita lihat di sini, harga saham tertingginya itu di harga Rp326 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp69 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 hari terakhir dulu. Nanti baru kita lihat selama dari tanggal 1 April sampai dengan 18 April. Oke, karena di sini ada kenaikan yang signifikan, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya di sini, seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kemudian kita klik kolom Broksum. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya HOP ya. Kemudian di sini kita ganti tanggalnya dari tanggal, kita cek dulu yang tanggal 14 April ya. 14 bulan 4 atau April 2022 sampai dengan tanggal 14 April juga 2022. Oke, kita show. Jadi ini kita cek dulu yang tanggal 14-nya. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Harapan Duta Pratiwi Tbk ini, kalau kita lihat di tanggal 14 ini ya, itu investor besarnya melakukan masif akumulasi. Jadi di tanggal 14 ini mereka melakukan masif akumulasi, di mana YP itu melakukan pembelian dalam jumlah yang besar disertai dengan MG, EP, dan YB, seperti itu. Mereka yang membeli. Nah, yang menjual di sini retail. Jadi investor retail yang menjual di perusahaan ini di tanggal 14 ini adalah Ajaib Sekuritas, kemudian Mandiri, Philip, BNI Sekuritas, seperti itu. Jadi mereka retail jualan di sini. Yang beli itu investor besarnya atau investor semi retailnya di sini. Nah, kemudian kita cek di tanggal 18-nya. Nah, di tanggal 18-nya sekarang kita lihat data transaksinya. Di sini kita ganti tanggal 18. Kemudian di sini juga kita ganti tanggal 18. Oke, kita show. Nah, ini juga kalau kita hitung secara keseluruhan dengan Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di tanggal 18 ini investor semi retailnya ya, itu melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dengan menggunakan broker MG, YP, dan DR, seperti itu. Nah, yang jualan lagi itu retail lagi, menggunakan NI, EP, KK, CC, dan OD. Itu yang mereka gunakan seperti itu. Jadi retail banyak keluar di sini. Jadi saya nggak sebut retail siapa yang keluar, namanya siapa ya, karena itu dirahasiakan, itu tidak boleh kita publikasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek juga gabungan di antara kedua ini, tanggal 14 dan tanggal 18, seperti itu. Supaya kita tahu ini seberapa banyak sih investor semi retailnya punya barang di sini. Oke, kita ganti dari tanggal 14 di sini ya, 14. Kemudian kita show. Nah, kalau kita gabung ya, kita hitung ini dengan Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di tanggal 18 itu YP
dengan MG dan DR itu melakukan pembelian. Jadi gabungan mereka yang punya barang banyak. Seperti itu. Kemudian retail-retail juga keluar, kan seperti yang saya bilang tadi, di 2 hari terakhir ini retail-retail keluar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin cek dari tanggal 1 April, ya, 2022 sampai dengan tanggal 18. Kira-kira di fase ini, investor besarnya atau investor semi retailnya, karena investor besarnya di sini setelah saya cek kembali, mereka nggak melakukan transaksi, baik pembelian maupun jualan, cenderung pasif diam. Jadi di sini yang transaksi semi retailnya. Nanti kita cek di data peta kepemilikan sebentar. Sebenarnya saya sudah lihat sih. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari tanggal 1 ya. Berapa barang yang dimiliki oleh semi retailnya. 01, kemudian sampai dengan tanggal 18. Oke, kita show. Nah, ini juga kalau kita hitung ya dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, baik buyer maupun seller, keseluruhannya itu ternyata barang yang dimiliki oleh CYP, MG dan DR itu cukup besar. Masing-masing itu sebanyak 1 juta lot lebih, kemudian 154 lot lebih dan 120 lot lebih. Jadi, kesimpulannya 3 broker yang digunakan oleh investor semi retail, ya, saya nggak sebut namanya di sini, yang melakukan pembelian terbesar itu seseorang, ya, dengan inisial B, itu melakukan pembelian sebanyak 1 juta lot lebih. Kemudian MG, ya, itu melakukan pembelian 100.000 lot lebih. Kemudian begitu juga dengan DR-nya. Jadi, kesimpulannya, kalau kita ingin mengikuti mereka, maka kita harus memperhatikan ketiga broker itu. Seperti itu. Tapi hati-hati kalau misalkan mereka transfer barang atau memindahkan saham mereka. Jadi intinya besok itu kita harus perhatikan yang jualan besar siapa. Kalau yang jualan besar MG atau YP, sebaiknya pertimbangkan. Ya, pertimbangkan untuk memegang perusahaan ini. Sebaiknya keluar. Dan yang paling mengerikan adalah ketika retail banyak yang masuk. Kalau di perdagangan besok di hari Selasa itu retail banyak masuk, maka secara otomatis itu harga saham bisa ARB. Karena ya kalau retail banyak yang masuk, CYP dan MG itu bisa jualan ke retail. Kalau distribusinya ke retail itu berbahaya sekali, pasti akan turun harganya. Namun kalau distribusinya ke sesama mereka, tukar-tukaran saham, ya itu belum tentu harga sahamnya turun. Bisa jadi naik arah, tetapi distribusinya mulai besar gitu. Mereka tukar-tukaran aja, nanti mereka lagi yang kerek seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita ikuti aja kayak gitu. Kalau mereka belum distribusi ke retail. Intinya kalau mau mengikuti sebaiknya kita perhatikan investor semi retailnya tadi. Jadi kita yang retail yang pintar, ketika retail banyak mengikut, membeli, sebaiknya kita keluar. Seperti itu. Makanya itulah sebabnya kenapa saya nggak mau rekomendasikan saham. Karena semakin banyak retail yang masuk, kita akan diguyur bareng-bareng. Dan saya nggak mau kalau saham yang saya beli itu, kemudian saya publish, saya katakan ke publik itu. Masalahnya di situ. Nah, intinya mereka masih akumulasi, ada potensi naik jelas. Besok akan naik. Karena hari ini seperti kita bilang tadi, di 2 hari terakhir ini, investor retailnya itu pada keluar. Dan YP sudah punya barang banyak di sini. Mereka tinggal guyur aja kalau retail sudah banyak yang mau masuk. Kalau kalian tidak mau harganya turun, gampang. Retail jangan beli lagi. Gitu. Nanti mereka akan markup terus sampai harga atas. Habis itu mereka menunggu jualan ke retail. Seperti itu. Nggak mungkin mereka jualan ke sesama mereka terus. Terus nggak untung dong. Seperti itu. Harus retail yang masuk. Jadi retail dikasih saham, nanti uang retail yang diserap. Seperti itu. Mereka dapat uang cash, saham mereka diserahkan ke kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu data peta kepemilikannya ya setelah ini. Kita padukan. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia,
dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Harapan Duta Pratiwi ini 40% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 40% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 18,7%. Nah, dan investor besarnya itu cenderung pasif, tidak melakukan pembelian maupun tidak melakukan penjualan setelah saya cek datanya. Ya, seperti itu. Atas nama PTA. Saya nggak bilang ya. Itu institusi. Kemudian, investor retailnya di perusahaan ini memiliki 61,2%. Nah, di sini. Jadi retail ternyata banyak sekali di sini. Di perusahaan ini. Investor retail banyak, tetapi investor retail yang sabar belum jualan. Belum terlalu banyak jualan. Bayangkan jumlah 61% dari 40% yang beredar di publik itu besar banget loh. Kalau retail ngeguyur mereka semua ini, pasti markup begini diguyur terus, ya boncos juga investor semi retailnya di sini. Karena yang markup ini semi retail, bukan investor besar. Karena investor besarnya seperti saya katakan tadi, cenderung pasif. Kalau retail sepakat mau jualan, 60% itu jualan kompak, boncos. Saya yakin semi retailnya pasti rugi besar di sini. Karena harga sahamnya akan jatuh. Mereka akan dapat barang yang sangat banyak. Kemudian, ya, kalau misalkan mereka punya cash yang banyak. Tapi kalau mereka tidak punya cash yang banyak, harga sahamnya akan diam. Kembali diam, mereka siapkan cash untuk markup lagi. Ketika mereka markup, retail banyak yang mau beli, merekalah yang mengguyur gantian. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi di bursa saham kita adu pintar. Jadi kita menggunakan pengetahuan kita untuk bisa profit di sini. Makanya kalau saya bicara di grup-grup saham itu saya perhatikan kalau retail yang pintar nggak mungkin mereka mau mempublikasikan perusahaan apa yang sedang mereka beli. Itu harusnya seperti itu karena kalau banyak retail yang masuk harga sahamnya akan diguyur. Seperti itu. Nah, baik rekan-rekan investor, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arfan Lim. Jadi, sekali lagi, bagi rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Dan bagi yang mau bertanya atau mau request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.